Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam yang terpenting. Di depan kita sahabat-sahabat, di sini ada Abah Atep. Di samping ada Ustadz Rizaluddin dan saya sendiri Al-Fakir Andi Santoso. Kita insya Allah hari ini akan membahas tentang beberapa ilmu yang kita akan dapat dari narasumber. Judulnya belum ada, tapi insya Allah kita akan dengar bersama-sama ilmu yang akan keluar dari para narasumber kita. Yuk kita bahas. Mungkin pembahasan ini akan dimulai dari Abah Atep. Mungkin ada pertanyaan untuk kita atau kita akan nanti bertanya ke Abah Atep tentang kehidupan di atas muka bumi ini. Abah gitu sama Ustadz Rizaluddin. Bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan manusia? Nah, boleh mungkin kita langsung saja ya. Mungkin Abah mau bertanya atau Ustadz Rizaluddin mau bertanya ke Abah nanti saya atau saling kita bertanya. Di sini kita akan saling bertanya karena kita saling belajar. Yang fakir saya akan bertanya. Masya Allah. Kalau seandainya bertanya semua nanti siapa yang menjawab? Kita saling bertanya dan saling menjawab sahabat-sahabat ya. Oke, langsung saja ke Abah Atep ini. Ini aja ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ada beberapa yang mau ditanyakan. Ini masalah kita bertauhid kepada Allah. Gimana sih cara bertauhid yang sempurna menurut ajaran Rasulullah gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa suaranya agak dikencangkan sih. Ada suara mobil ya, maaf salah. Ya. Baik. Berbicara masalah tauhid Ustaz, kita perlu memahami dulu asal usul kata tauhid itu dari kata apa. At-tauhid itu adalah kalau ditinjau dari ilmu sharaf, dia ada sebagai masdar atau isi masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Nah, artinya apa? Mengesahkan atau menunggalkan ya Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhidullah bi'ibadatihi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beribadah kepadanya. Nah, makna tauhid ada dalam salah satu kalimat yang sangat agung, yaitu la ilaha illallah. Di sini ada an-nafyu, ada al-isbat. Ya. An-nafyu artinya menafikan, ya, meniadakan seluruh bentuk ketuhanan, ya, dan menetapkan, yaitu ada dalam kalimat illahnya, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah dan diibadahi. Jadi makna la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang patut dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat la ilaha illallah ini juga terdapat dalam surah An-Nas. Kata-kata ilahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas. Ya, seperti itu. Jadi ini termasuk kepada tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kita meyakini dan membenarkan dengan iman dan perbuatan bahwa hanya Allah sajalah Tuhan yang wajib diibadahi dan menganggap yang lain batil. Seperti itu. Nah, sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah, maka kita wajib mengingkari. Apa bentuk ingkar kita? Yang pertama, kita tidak meyakini ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, mengingkari
ya, bahwa dukun itu adalah batil, ya, batil. Kenapa dikatakan batil? Karena dalam prakteknya dukun itu mereka berkolaborasi, ya, dengan makhluk lain, yaitu dengan para jin, seperti itu, dan yang lainnya tentu saja. Nah itu Ustadz Abah mungkin sedikit bahas tentang tauhid. Sekarang kan ramai nih di TikTok, maaf nih, banyak orang-orang itu istilahnya mengaku-ngaku bisa anu gitu kan. Apalagi sambil menduakan Allah gitu kan. Apa tauhidnya batal atau gimana itu, Ustaz? Ya, tentu saja kita perlu mencermati sehati-hati mungkin. Karena kita khawatir ya, melihat sedikit kemudian kita langsung menganggap bahwa dia itu kafir. Kita perlu betul-betul meneliti sedalam mungkin. Tapi kita perlu mengetahui apa sih hal-hal yang bisa membatalkan tauhid atau Islam seseorang. Yang pertama, kalau ada seseorang yang dia memohon kepada selain Allah, maka batala tauhiduhu, batal tauhidnya. Fasada tauhiduhu, rusak tauhidnya. Nah, kemudian dia mengingkari misalkan beberapa dari rukun iman. Dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Nabi Allah, atau dia tidak percaya kepada takdir Allah, atau dia tidak percaya kepada misalkan kitab Allah. Maka walaupun dia percaya kepada Allah tapi dia mengingkari rukun-rukun yang lain, maka batala tauhiduhu, maka dianggap batal ataupun tidak sah tauhidnya. Termasuk orang yang percaya kepada para peramal. Nah, ya, atau dia datang ke dukun, mempercayai perkataan dan perbuatannya bahwa dukun dapat menyembuhkan tanpa ada keraguan sedikit pun dalam dirinya bahwa dia bisa menyembuhkan tanpa harus Allah. Dukun dapat memberikan kita kekayaan dengan menafikan bahwa Allah yang Ar-Razzaq. Maka tentu saja ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan ketauhidan, keimanannya juga keislamannya. Begitu. Alhamdulillah min dalik ya. Na'udzubillah min dalik. Maka harus hati-hati Ustaz. Ya gitu. Insya Allah. Sedikit Ustaz mungkin Ustaz Andi beliau lebih banyak memberikan penjelasan. Begitu. Karena juga adalah guru saya Ustaz. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat. Masya Allah, luar biasa. Penjelasan dari Ustadz Rizaluddin sangat detail dan matang sekali. Sepertinya tidak perlu penjelasan lagi. Karena saya yakin sahabat-sahabat sudah paham lah ya. Seperti itu. Mungkin Ustaz saya mau bertanya lagi Ustaz. Masya Allah. Atau sama Abah nanti giliran saya yang bertanya kepada Abah sesepuh. Ini sesepuh kita di masyarakat Ustaz ini. Ini Ustaz, saya mau bertanya nih Ustaz. Ustaz Atep ya? Ustaz Atep boleh, sama Ustaz Rizaluddin boleh. Ustaz, kan orang meninggal nih Ustaz ya. Ada yang meninggal dunia itu apa namanya di kuburan Ustaz ya. Nah, meninggal di kuburan. Maksudnya meninggal dunia terus dikubur nih, dikubur kan ya. Terus gimana orang yang hancur itu, yang kena bom itu Ustaz? Apa dikubur? Itu ada soal azabnya itu bagaimana Ustaz? Apa namanya, mohon pencerahannya mungkin Ustaz Atep, Abah Atep, Ustaz Rizaluddin bisa penjelasannya lebih ke kita ini. Ini ada pertanyaan dari netizen gitu soal azab kubur, kalau yang hancur berkeping-keping itu gimana itu Ustaz? Ya Allah. Syukron Ustaz. Mangga Pak Kiai aja Pak Kiai. Penjelasannya. Nah, kalau kita mereview kembali surah Al-Baqarah ayat kedua, ya, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah dia beriman kepada hal yang gaib. Ya, azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Walaupun secara kasat mata manusia tidak dapat menyaksikan secara langsung, tetapi ini adalah alam barzah, sesuatu yang terjadi di alam barzah. Ya, terjadi. Seperti halnya surga gaib, neraka gaib. Ya,
kehidupan kita, takdir kita di hari kemudian ada hal gaib. Maka bagi orang yang bertakwa wajib mengimani ini. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa di alam kubur sana itu ada azab kubur, ada nikmatul kubur. Azab kubur adalah bagi mereka ahlul maksiat. Walaupun hancur berkeping-keping tubuhnya, tetap kalau dia ada ahlul maksiat, Allah akan memberikan balasannya mulai dari azab kubur. Ya. Seperti apa Allah mengadabnya, Allahu a'lam bissawab. Yang pasti jasadan wa ruhan itu mendapatkan balasan. Nikmat kubur walaupun dihancur lebur, dibakar oleh orang, tapi kalau dia adalah orang saleh, maka dia pindah alam kan? Alamnya ke alam barzah dulu, dari dunia ke alam barzah. Kalau dia adalah ahli ta'ah, ahli ibadah, maka akan mendapatkan nikmat di alam barzah, di alam kubur sana. Jadi kedua-duanya kita imani, tidak bisa kita ingkari. Seperti itu. Mungkin itu secara umum, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Jadi berarti keyakinan kita dengan al-ghaib itu wajib saja. Wajib. Wajib. Jadi salah satu pembatalan tauhid kita atau iman kita kalau kita tidak beriman sama al-ghaib yang sudah jelas. Yang sudah jelas, Masya Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Itu diyakini dengan keimanan. Dengan iman. Ya sahabat-sahabat, Masya Allah luar biasa bincang-bincang sore hari ini. Mungkin terakhir dari Abah Atep mungkin mau bertanya. Giliran saya yang bertanya mungkin. Ya, saya belum bertanya nih. Kan saya nanya dulu. Masih jalan menit tadi? Masih jalan? Nggak apa-apa, kita santai ini, kita ngobrol santai. Ada ditemani oleh kucing, sahabat-sahabat. Kita ngobrol santai tadi. Ini masih sebenarnya masih berjalan di bab tauhid ya. Tentang kematian juga itu termasuk keimanan. Iman itu masuk tauhid saja ya. Iya. Tauhid saja ya. Betul. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Abah mau bertanya. Saya ke Abah ini. Abah Atep. Kalau masalah agama saya orang awam. Mungkin bertanya tentang atau mau bertanya lagi sama Ustaz Rijaluddin, boleh tentang apa gitu. Apa saja. Masalah terkait tentang agama pastinya ya. Enggak, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Terakhir nih ya. Terakhir ya. Boleh gak saya menanyain ini? Agak. Kalau saya tahu saya jawab, kalau Allahu a'lam bissawab. Apa sih yang bisa jadi ukuran kalau orang itu benar-benar bertakwa Allah gitu kan kepada Allah? Karena apa ya? Kalau dalam Islam kalau nggak sholat itu kafir gitu kan? Apa sih yang bisa jadi ukurannya orang itu bertakwa atau belum? Bertakwa atau kafirnya gitu. Baik. Ustaz Andi emang enggak, Ustaz? Oh, enggak, Ustaz. Manusia itu hanya mampu menilai secara zahirnya saja, Ustaz. Adapun yang tidak nampak itu Allah. Kita salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kan sudah berfirman dalam surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ya فإنهم غير ملومين. Jadi ada beberapa indikator ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa menjaga sholatnya dengan khusyuk. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bahwa dia itu adalah orang yang bertakwa atau tidak, pertama kita lihat sholatnya, Ustaz. Abah, ya, bagaimana sholatnya? Apakah dia sholatnya itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya? Bisa menghadirkan sholat yang benar atau tidak? Bisa kita lihat. Kalau kita melihat anak usia 3 tahun sholat dengan anak usia yang dewasa misalkan 20 tahun sholat, tentu ada perbedaan ya. Yang membedakan adalah yang satu sholat belum dengan ilmu, yang satu sholat dengan ilmu. Nah, orang yang bertakwa adalah sholat dengan ilmu. Ya, kenapa dia bisa khusyuk? Karena punya ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang